sahabat sekalian kalau di rumah, itu kita perlu untuk mendialogkan seperti ini, terutama yang paling penting itu adalah dengan contoh. Saya sangat meyakini, mereka-mereka yang ketakutan menikah, itu adalah dari contoh-contoh yang mereka lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Praktik pernikahan di rumahnya Ustadz Bisa yang jauh dari ideal ya. Jadi ketika mereka itu melihat orang-orang terdekat dan ternyata pernikahannya menakutkan, maka kemudian itu menjadikan ketakutan pada diri mereka sendiri. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua itu memberikan contoh terbaik pada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini. Bertemu lagi dengan saya Salma Murad dalam acara podcast kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Pak Cahyadi. Mungkin teman-teman sudah kenal siapa Pak Cah ya, yang kita kenal sebagai konselor ketahanan keluarga, kemudian juga sebagai pendiri Wonderful Family Institute, dan juga Pak Cah sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Anggota DPP Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu. Alhamdulillah, senang kami hari ini Pak Cah bisa bertamu di Pekanbaru dan bisa memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber di dalam kegiatan atau dalam acara podcast kita semua. Jadi gini Pak Cah ya, kalau kita melihat tren hari ini ya, dari data BPS itu ada terjadinya tren penurunan angka pernikahan ya. Ini mungkin memang dipicu oleh ramainya fenomena di medsos ya tentang tagar marriage is scary gitu Pak Cah ya. Dan ini tentu mengkhawatirkan karena kita sama-sama memahami bahwasannya peradaban berawal dari sebuah keluarga. Kalau anak-anak muda kita menunda menikah atau punya persepsi negatif tentang menikah atau memandang citra menikah itu negatif, maka bagaimana mungkin peradaban itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah, kira-kira Pak Cah, untuk membingkai seluruh pemahaman kita yang menyimak podcast ini, bagaimana sebenarnya konsep pernikahan dalam Islam? Apakah semenakutkan seperti yang ada di medsos itu, Pak Cah? Iya, teman-teman sekalian, kita memang menemukan ada pergeseran budaya yang disebabkan oleh karena adanya pergeseran lintas generasi. Kita menemukan bahwa generasi Z, Gen Z yang sekarang menjadi kelompok anak muda di Indonesia itu memang punya kecenderungan untuk lebih mengedepankan kepada penggalian dan pencarian diri mereka lebih panjang dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya mereka tuh lebih suka mengeksplorasi, sebagai contoh yang paling sederhana misalnya anak-anak muda pada umur yang mestinya menurut generasi sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan generasi X, kita lompati dulu generasi Y, lalu langsung dari Z ke X, itu generasi X. Mereka sudah merasa bahwa saatnya menikah pada tahun-tahun itu, tetapi ternyata generasi Z, mereka merasa nanti-nanti aja. Aku pengen jalan-jalan dulu ke Jepang, aku pengen jalan-jalan dulu ke Korea. Nanti aja kalau sudah jalan-jalan kemana-mana, baru aku menikah dan memiliki kehidupan yang terikat. Ini tidak bisa dilepaskan dari satu pergeseran budaya, bahwa akhirnya budaya global itu mengenai siapapun termasuk generasi muda kita di Indonesia. Nomor duanya adalah kasus-kasus yang pada hari-hari ini mudah diekspos di medsos. Zaman dulu kasus kekerasan rumah tangga nggak terekspos karena nggak ada medsos. Kalaupun ada misalnya, mohon maaf, keluarga yang menderita gitu ya. Kita beberapa waktu yang lalu menemukan ada video seorang artis perempuan dilakukan KDRT oleh suaminya, tertangkap oleh kamera video. Artis perempuan ini dipukuli gitu ya, dan tampak dalam video itu bagaimana si artis perempuan itu dia menjadi korban KDRT dari suaminya. Di zaman medsos itu cepat beredar dan itu menakutkan. Bagaimana kalau nanti suamiku itu melakukan KDRT kepada aku? Ada anak muda yang ketika kasus artis dipukuli sama suaminya sempat viral videonya itu, dia bilang begini, "Itu artis, cantik," gitu. Itu dapat KDRT dari suaminya. Ternyata cantik
tidak menjamin bahwa dirinya tidak kena KDRT. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau aku tidak cantik? Nah, Yang tidak cantik. bagaimana yang tidak cantik? Itu menakutkan gitu ya. Terus kemudian problem di Indonesia, data dari BPS menunjukkan bahwa 2 penyebab terbesar perceraian, nomor 1 adalah pertengkaran, percekcokan yang terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan. Nomor 2-nya adalah masalah ekonomi. Lebih dari 60% persoalan perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir itu adalah karena cekcok dan konflik yang tidak bisa diselesaikan. Generasi muda kita, mereka ketakutan dengan data-data seperti itu. Bagaimana kalau ternyata kita nanti konflik terus? Bagaimana kalau ternyata kita nanti memiliki kondisi ekonomi yang buruk dan pada akhirnya itu akan sangat menakutkan. Inilah yang tadi saya katakan pergeseran budaya ditambah dengan adanya maraknya berita-berita di medsos yang belum tentu benar, belum tentu mewakili realitas yang sesungguhnya, tapi tampil di medsosnya anak-anak muda kita dan itu membuat sejumlah ketakutan-ketakutan tertentu. Maka yang kita perlu sampaikan, kita ajak dialog anak-anak muda kita itu ya, nomor 1 bahwa pernikahan itu dia merupakan tugas peradaban. Dia merupakan tugas kemanusiaan. Jadi ini bukan soal suka apa nggak suka, bukan soal pengen apa nggak pengen gitu ya. Jadi orang tua tidak boleh nanya kepadanya, "Nanya kamu pengen nikah apa nggak?" Nggak boleh bertanya begitu, karena nikah bukan soal pengen atau tidak pengen, bukan soal mau apa nggak mau gitu. Jadi nikah adalah soal bagaimana kita menjalankan tugas-tugas atau peran-peran peradaban kita sebagai manusia, sebagai muslim. Dalam tugas kemanusiaan, kalau pernikahan tidak ada, maka berarti tidak ada keturunan. Tanpa pernikahan berarti punah rasa kemanusiaan di muka bumi ini. Itu tugas kemanusiaan. Jadi oleh karenanya itu, kita ajak anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja, menjelang dewasa, di rumah harus ada obrolan, harus ada dialog terbuka antara orang tua dengan anaknya tentang persepsi menikah, tentang apa yang dipikirkan anak itu tentang menikah, dan bagaimana orang tua memberikan edukasi kepada anaknya tentang pernikahan. Tanpa edukasi itu, anak-anak mungkin akan lebih percaya kepada kisah-kisah yang dibuat dan ditayangkan melalui medsos daripada narasi-narasi orang tuanya. Jadi harus ada pendekatan orang tua, edukasi dari orang tua, dan saya kira itu basic bahwa orang tua harus menyiapkan anaknya untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang kuat. Nah, saya kira begitu, Mbak. Berarti yang dapat saya simpulkan untuk poin awal ini bahwasannya untuk memberikan mindset yang benar kepada anak-anak muda kita, tugas utama, tugas paling besar adalah tugas orang tua. Betul. Ya. Mempersiapkan anak secara pemikirannya, secara mentalnya, secara dasar maupun secara ekonomi. Ya. Gitu Pak Cahya. Betul, betul. Namun kenyataan yang ada hari ini, fakta yang kita lihat bahwasanya banyak orang tua itu yang memang belum mempunyai pemahaman yang pas tentang itu Pak Cah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran orang tua bahwasanya ada sebuah anekdot begini Pak Cah. Kalau anak saya bekerja, dia nikah cepat, saya kapan nikmatin pencerian anak saya gitu Pak Cah. Jadi kalau dia mau lambat nikah ya nggak apa-apa, kan saya juga untung. Itu gimana mengubah mindset itu Pak Cah? Jadi orang tua yang memahami anak sebagai investasi itu benar apabila konteksnya investasi akhirat. Tapi kalau orang tua meletakkan anak dalam konteks investasi dunia, itu nanti membuat anak akan menderita karena dia diletakkan oleh orang tuanya sebagai aset-aset ekonomi dalam konteks keduniaan. Misalnya orang tua yang mengatakan, biar anakku menyenangkan aku dulu. Orang tuanya biar disenang-senangkan dulu. Karena nanti kalau dia sudah menikah, maka dia sudah akan senang-senang dengan keluarganya. Itu berarti meletakkan anak semata-mata sebagai satu aset ekonomi yang konteksnya sangat duniawi. Tapi kalau orang tua meletakkan anak itu sebagai aset yang sifatnya ukhrawi, bahwa apabila anak ini melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu munculnya dulunya dididikkan oleh orang tua, maka orang tua akan mendapatkan pahala jariah dari apa yang dilakukan. Itu kan berarti asetnya aset ukhrawi, bukan aset duniawi gitu. Sehingga orang tua memang tidak perlu menggesa anaknya agar cepat-cepat menikah, tetapi juga jangan sampai orang tuanya menghambat anaknya agar tidak segera menikah dengan alasan ekonomis tadi itu. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah melakukan edukasi yang bijak. Dengan itu cara-caranya sederhana saja, tidak usah menggunakan atau membayangkan cara-cara yang rumit untuk mengedukasi anak itu ya. Contoh paling sederhana gini, suatu saat kita mendapatkan undangan untuk misalnya melakukan
untuk ada resepsi hajat pernikahan gitu ya. Gitu, undangan pernikahan. Kita ajak aja anak kita, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, tetapi dia ini, sudah pada umur-umur remaja atau dewasa awal. Kemudian ketika kita mengajak anak kita untuk hadir di acara resepsi itu ya, kita sambil ngobrol, "Nah, kamu lihat nih resepsi ya, menurut kamu resepsi kayak gini bagaimana?" Kita pancing obrolannya. "Kalau nanti suatu saat kamu menikah, itu kira-kira kamu pengen resepsi yang seperti apa?" Itu contoh obrolan dimulai dari resepsi. Itu nanti bisa berkembang. Misalnya anak ya, yang tadi mengatakan takut menikah, "Aku nggak mau menikah." Kita tidak boleh cepat-cepat men-judge anak kita, "Kenapa nggak mau menikah? Kenapa takut menikah? Kamu, mendapatkan pengaruh yang buruk," dan segala macam. Kita tidak men-judge seperti itu, tapi kita bertanya, "Nak, apa yang kamu takutkan tentang pernikahan?" Karena itu sekaligus sebagai cara kita untuk mengorek apakah ada trauma-trauma pernikahan pada diri anak kita. Jadi kami kalau kepada generasi muda yang mau menikah, kami selalu menekankan supaya mereka pastikan dulu dalam diri mereka itu tidak ada ketakutan tentang menikah. Karena kalau ada anak muda di umur dia yang sudah berproses menikah, tetapi masih memiliki trauma pernikahan, itu harus disembuhkan terlebih dahulu. Makanya ini cara orang tua untuk menggali dari anaknya itu sekaligus untuk mengetahui apakah ada satu trauma pernikahan, ketakutan tentang pernikahan pada diri anak itu. Jika ditemukan, maka harus diselesaikan. Trauma healing itu yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang mengalami ketakutan itu. Oke, baik. Jadi peran orang tua mengedukasi anak secara bijak tentang pernikahan dalam Islam, selain sebagai konteks sebagai, peradaban kita juga dalam konsep untuk kemanusiaan ya, agar tidak terjadi kepunahan. Sekiranya dari cross check dan eksplorasi itu ditemukan anaknya ada trauma terhadap pernikahan, maka yang dilakukan adalah healing ya Ustadz ya, heeh. Kemudian Ustadz, ketika itu sudah dilakukan dan ternyata, kendala yang paling, memberatkan anak-anak itu menikah itu, karena menganggap dengan menikah dia ada beban. Mesti ngurus rumah ya, kemudian, berbagi dengan jam kantor, kalau punya anak mesti ngurus anak. Nah ini kan juga ramai sekarang financial free Ustadz, itu apakah ada hubungannya Ustadz, apa namanya, fenomena, marriage is carry dengan, deal free itu Ustadz? Iya. Kalau di negara-negara yang relatif bukan muslim, selain tema-tema seperti marriage is scary, kemudian, eee, child free dan seterusnya, itu masih ada tema-tema berikutnya yang merupakan bagian dari, budaya baru itu, yaitu friendship marriage. Friendship marriage itu orang menikah seperti di beberapa, kasus di Jepang, di mana mereka menikah itu tidak dalam konteks untuk seperti hidup berumah tangga, lalu punya anak, lalu kemudian mengurus rumah tangga, dikelola berdua, mendidik anak, tidak seperti itu. Jadi friendship marriage itu satu pernikahan yang ketimbang kita ini hidup sendiri-sendiri, mending kita hidup bareng gitu. Entah dia laki-laki dengan laki-laki, perempuan atau dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan, tapi tidak dalam konteks hubungan seksual. Jadi friendship itu benar-benar teman gitu. Aku berteman dengan kamu, kita hidup bareng tapi kita nggak melakukan kontak seksual, kita tidak punya anak, kita tidak ngurus rumah tangga sebagaimana keluarga-keluarga tradisional, tapi kita hidup bareng, ada teman ngobrol, teman berkegiatan, teman beraktivitas bersama-sama gitu. Itu pergeseran-pergeseran nilai. Satu sisi itu juga bermula dari satu cara pandang tentang child free, mereka tidak mau punya anak karena nanti kalau punya anak akan, memiliki keribetan-keribetan dan seterusnya yang menakutkan-menakutkan itu. Dan itulah yang menyebabkan ada tagar, marriage is scary, salah satunya adalah tentang urusan-urusan yang muncul akibat dari pernikahan yang nanti ada konsekuensi-konsekuensi lanjutnya itu. Nah, bagaimana kita terutama kalau di rumah kita ya, sahabat sekalian, kalau di rumah, itu kita perlu untuk mendialogkan seperti ini, terutama yang paling penting itu adalah dengan contoh. Saya sangat meyakini, mereka-mereka yang ketakutan menikah, itu adalah dari contoh-contoh yang mereka lihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Praktik pernikahan di rumahnya Ustadz Misal yang jauh dari tuan ideal ya. misalnya kakaknya, misalnya pamannya, misalnya tetangga.
lingkungan dekatnya. Jadi ketika mereka itu melihat orang-orang terdekat dan ternyata pernikahannya menakutkan, maka kemudian itu menjadikan ketakutan pada diri mereka sendiri. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua itu memberikan contoh terbaik pada anak-anak kita. Keluarga kita sendiri yang kita jaga, komunikasi suami istri yang baik, bagaimana mengembangkan suasana dialogis di dalam rumah kita. Sehingga anak kita tuh tidak merasakan ketakutan. Scary itu kan karena memang mereka memiliki pengalaman gitu. Pengalaman yang menakutkan. Pengalaman dari keluarga dekatnya atau pengalaman-pengalaman yang dimunculkan melalui medsos itu. Tetapi yang sangat kuat pengaruhnya adalah apabila pengalaman itu nyata dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia lihat gitu. Jadi menurut saya satu cara kita untuk menepis anggapan bahwa menikah itu menakutkan itu sebetulnya justru adalah dengan contoh terbaik dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu happy ya dalam pernikahannya gitu. Anak kami pernah bertanya, apakah Abi dan Umi itu tidak bosan dalam pernikahan itu? Hidup yang lama dengan orang yang sama, apa itu tidak membosankan? Itu akan terjawab apabila mereka mengetahui bahwa kami baik-baik saja. Sampai 34 tahun hidup berumah tangga, kami ya baik-baik saja. Kami happy-happy saja gitu. Kami berdua kemana-mana gitu ya. Saya sama Bu Ida berkegiatan bareng, beraktivitas bareng. Di rumah juga nyaman-nyaman saja. Kalau saya pergi atau Bu Ida yang pergi, kita juga baik-baik saja dalam kepergian kita. Anak melihat gitu. Jadi apabila orang tuanya bisa memberikan contoh bahwa menikah ternyata tidak menakutkan loh. Coba kalau anak-anak mengatakan, "Satu anak saja itu nanti merepotkan." Orang tuanya punya 6 anak, seperti saya dan Bu Ida punya 6 anak. Jadi anak-anak ngelihat bahwa punya banyak anak itu ya biasa-biasa aja, hidup kita juga baik-baik saja, kita juga happy-happy saja gitu ya. Jadi saya kira contoh paling kuat itu adalah dari orang-orang terdekatnya dan ini menjadi prinsip dari strong family yang dikemukakan oleh John Dufresne dari studi panjang selama 30 tahun, di mana dia mengatakan bahwa strong family, keluarga yang kuat itu basic sentralnya adalah keharmonisan hubungan antara suami dan istri. Keluarga dikatakan kuat itu apabila hubungan sehat antara suami dan istri, komunikasi yang nyaman antara suami dan istri, kemudian mereka bisa membangun sinergi antara suami dan istri, maka keluarganya menjadi kuat karena anak-anak menemukan bahwa bapak ibunya baik-baik saja dalam pernikahannya. Nah, itu yang akan menepis dengan sendirinya marriage is scary itu. Oke, jadi tadi, yang menjadi simpul tetap adalah keteladanan dari orang tua. Membangun dan memberikan keteladanan tentang bagaimana keluarga yang dibangun di rumah itu keluarga yang sehat, ya kan. Keluarga yang baik-baik saja, walaupun mungkin beban pekerjaannya banyak, tapi tetap bisa happy ya. Oke. Kemudian, selanjutnya, mungkin para pemuda kita ya, mendapatkan pesan khusus ini Pak Cah, tentang, bagaimana agar mereka memandang pernikahan itu. Jadi kira-kira apa itu pesan untuk para pemuda Pak Cah? Gen Z terutama? Iya, jadi soal nikah itu teman-teman sekalian ya, itu memang bukan soal umur, ini bukan soal berapa umur kalian, bukan. Soal nikah adalah soal visi, apa visi hidup kalian. Maka bagi adik-adik Gen Z, yang harus sangat kalian miliki adalah apa visi hidupmu. Dari visi hidupmu itu, kamu pengen jadi apa, kamu maunya nanti menjadi manusia yang seperti apa, itu kan visi, menyangkut visi yang sangat besar dalam hidupmu. Dari visi itulah kemudian kamu nanti harus melakukan sebuah proses self improvement, kamu harus melakukan proses pembangunan diri, membentuk pribadi yang soleh solihah, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang dewasa, itu membangun kemampuan diri, membangun kapasitas diri untuk kita bisa mencapai visi tersebut. Nah, jadi visi ini adik-adik sekalian, itulah yang menyebabkan kita bisa menemukan arah. Kita punya jalan untuk menuju kepada tercapainya visi tersebut. Di mana salah satu bagian dari upaya untuk mencapai visi itu adalah melalui jalan pernikahan. Jadi, misalnya kita bilang ingin kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Itu ya salah satu jalannya adalah pernikahan. Ingin mendapatkan eh, semua potensi-potensi kebaikan yang ada di dunia, pengen sukses akhirat, itu ya harus dengan pernikahan. Maka nikah itu sering saya katakan bukan soal umur. Umur berapa kalian menikah, itu semua orang akan punya umurnya sesuai takdir yang Allah gariskan pada dirinya.
Tetapi yang paling penting untuk penyiapan kita adalah penyiapan soal visi. Nikah harus visioner. Kamu harus memiliki visi hidup yang jelas, apa proposal hidupmu. Gen Z harus lebih pintar menyusun proposal kehidupan itu. Kamu pengen merancang hidupmu seperti apa, dan pada akhirnya dari proposal hidupmu itu, dari visi besar yang kamu canangkan itu, di dalamnya itu ada bagian pernikahan yang menunjang ke arah tercapainya pencapaian visi besar yang kamu inginkan itu. Demikian. Oke, jadi untuk para adik-adik sekalian yang menyimak podcast kita semua hari ini, bahwasannya yang paling penting untuk kita bangun, untuk kita tetapkan adalah visi kita. Betul. Kemudian setelah itu kita self improvement, mengembangkan diri kita, membuat proposal hidup kita tentang bagaimana kita mencapai visi besar hidup kita. Nah, jadi adik-adik, setelah mendengar podcast ini, maka insya Allah married is not scary ya Pak Cah. Betul. Married is not scary. Jadi pernikahan itu tidak semenakutkan yang ada di medsos. Nikah itu sangat membahagiakan ya. Nikah menyehatkan, membahagiakan, membuat kita menjadi lebih produktif daripada tidak menikah, bahkan secara ekonomi. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang setelah menikah, yang sudah menikah itu lebih produktif secara ekonomi dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Itu studi akademik loh. Oke, jadi jangan takut miskin karena menikah ya Pak Cah. Jangan takut kekurangan. Insya Allah setelah menikah ekonomi kita akan menjadi lebih baik dan Allah pun akan memberikan jalan untuk mencapai kemanfaatan ekonomi. Mungkin sebelum kita tutup kita ingin dengar closing statement dulu dari Pak Cah. Pernikahan itu adalah tentang bagaimana kita menjadi manusia yang utuh di dalam kehidupan. Menikah itu adalah bagian dari cara kita untuk mencapai kebahagiaan-kebahagiaan dan keberhasilan-keberhasilan yang lebih sempurna. Kita bisa menjalani kehidupan itu sendiri, tetapi itulah yang menakutkan kalau hidup itu sendiri. Maka menikah artinya kita punya teman, dan oleh karena itu kita tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan ini karena ada temannya. Lebih menakutkan hidup sendiri daripada hidup dalam pernikahan yang itu tentu akan memiliki sangat banyak peluang kebahagiaan dan keberhasilannya. Maka rancang visi hidupmu dan perbaiki kondisimu dengan membangun self improvement dalam dirimu untuk menjadi pribadi versi terbaik diri kamu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Cah atas waktunya, atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kami doakan Pak Cah dan keluarga sehat, berlimpah berkah, yang mudahan Allah panjangkan usia dalam kemanfaatan. Demikian, sahabat sekalian, kegiatan podcast kita semua pada hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Saya Salma Murad. Saya Hedi Karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sederhana, kita bersama dalam canda dan tawa, tak tergantikan.